Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku admin Jadilan akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi Jadilan itu sendiri. Pertama, mari kita buka untuk aplikasi Jadilan. Nah, di sini kita tunggu loadingnya. Di tampilan awal akan muncul tentang aplikasi. Selamat datang di aplikasi Jadilan, jaringan teknologi absensi online pemerintah Kabupaten Ponorogo. Lalu kita centang. Setelah itu kita masukkan username. Apabila ASN untuk PNS menggunakan NIP, untuk P3K menggunakan NIP 3K, dan untuk TPK menggunakan NIK. Ini saya akan mencoba login menggunakan akun testing. Saat sudah masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada 9 menu. Yang pertama adalah presensi reguler. Presensi reguler ini dilakukan untuk melakukan presensi, di mana di situ dimunculkan tanggal, waktu, lokasi, alamat, maupun jarak Anda ke lokasi. Radius untuk penggunaan aplikasi ini adalah sejauh 50 meter. Jadi di luar lokasi tersebut maka tidak bisa melakukan presensi. Setelah itu kita ambil foto. Nah, setelah kita ambil foto dapat kita simpan. Nah, setelah disimpan maka akan muncul informasi sukses simpan data presensi. Setelah itu di menu yang kedua kita bisa melihat histori presensinya. Nah, di log presensi ini maka akan muncul foto beserta presensi pukul berapa kita melakukan presensi. Ada lagi di samping kanannya, di tab kanannya ada riwayat presensi. Nah, di sini kita dapat melihat presensi kita mulai tanggal berapa hingga tanggal berapa lewat menu filter. Lalu kita pilih tanggal awalnya. Misalkan kita pilih awal bulan Juli tahun 2023, lalu kita terapkan. Nah, di sini banyak muncul huruf M dengan latar belakang merah. Ini adalah keterangan mangkir. Karena saya menggunakan akun testing, maka akun ini jarang digunakan. Kembali lagi. Oke, lalu ada lagi di menu yang ketiga, paling kiri ini ada permohonan izin. Permohonan izin ini digunakan untuk melakukan izin berupa yang pertama ada penugasan dalam daerah, penugasan luar daerah. Penugasan dalam daerah adalah penugasan yang dilakukan seorang ASN apabila tidak dapat melakukan presensi pagi maupun presensi siangnya, atau presensi datang dan presensi pulang. Nah, ini apabila ditugaskan dalam daerah yang tidak mencangkup dalam instansinya. Misal instansinya di Gedung Graha Praja, lalu ditugaskannya misal di Kecamatan Ngerayun, dan itu pun dimulai pada pukul 7. Jadi tidak dimungkinkan untuk melakukan presensi pagi. Setelah itu presensi pulangnya juga tidak dimungkinkan untuk melakukan presensi pulang. Misal selesainya kegiatan atau acara dinasnya itu pukul 16.00 atau lebih. Setelah itu penugasan luar daerah, otomatis apabila penugasan luar daerah adalah batasannya Kabupaten Ponorogo. Jika menggunakan penugasan luar daerah adalah misal melakukan BIMTEK atau melakukan kunjungan kerja di Surabaya, Malang, dan sebagainya. Lalu ada lagi diklat. Diklat ini termasuk BIMTEK, workshop, UKOM. Izin sakit ini kita berikan untuk izin yang dilakukan hanya dalam waktu 1 hari. Apabila lebih dari 1 hari maka diwajibkan menggunakan cuti sakit. Cuti sakit di sini diwajibkan menggunakan surat dokter. Lalu ada lagi izin kepentingan keluarga, cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Masing-masing cuti ini menggunakan syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu. Oke, kembali lagi. Di sini tanggal awal dan tanggal akhir ini silahkan dipilih. Jangan sampai salah apabila permohonan izin atau cuti itu dalam waktu 1-3 hari. Pastikan tanggal dan bulannya sesuai. Lalu pada lampiran ini nanti bisa mengambil lewat kamera maupun galeri. Lampiran ini adalah seperti tadi, jika mengambil cuti sakit maka yang diupload adalah surat dari dokter.
Oke, kembali lagi. Ada lagi produktivitas harian. Produktivitas harian ini fungsinya untuk melakukan aktivitas atau produktivitas pada hari itu setelah melakukan presensi masuk. Apabila belum melakukan presensi masuk, maka produktivitas harian ini tidak dapat dilakukan. Di sini ada dua pilihan, yang pertama tupoksi maupun non tupoksi. Tupoksi ini produktivitas yang sesuai dengan bidang yang diampu dalam melaksanakan tugas sehari-hari oleh ASN itu sendiri. Nah, di sini berhubung akun testing, maka ini hanya muncul 3 tupoksi, dan ini pun hanya fiktif, tidak sesuai dengan tupoksi yang ada di masing-masing ASN itu sendiri. Bisa dipilih di sini, lalu memasukkan deskripsinya. Misalkan pengelolaan administrasi keuangan. Setelah itu kita simpan, lalu akan muncul informasi sukses simpan data tupoksi. Kita klik OK, dan ini bisa dilihat di histori produktivitas. Nah, pada aplikasi Jadilan yang terbaru ini, setiap tupoksi itu akan ada notifikasi alarm yang akan muncul setiap 2 jam setelah membuat tupoksi itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat di sini histori produktivitas. Nah, apabila ingin melanjutkan atau mengakhiri suatu aktivitas, tidak perlu menunggu 2 jam, tetap terakumulasi dalam jumlah jam produktivitas. Nah, di sini ketika kita klik detail produktivitas, jika ingin mengakhiri atau melanjutkan, kita diwajibkan untuk melampiri aktivitas yang kita lakukan, di mana lampiran ini harus sesuai dengan aktivitas yang dimasukkan atau diinputkan dalam aplikasi. Oke, ini coba saya akhiri. Saya klik tombol kamera ini. Nah, ini saya coba foto, lalu saya simpan. Nah, di sini saya bisa mengakhiri atau melanjutkan. Misalkan saya lanjutkan, apakah Anda yakin ingin melakukan produktivitas? Konfirmasi di sini, kita klik ya. Nah, setelah loading tadi muncul notifikasi sukses simpan data tupoksi. Nah, di sini tadi kita membuat tupoksi pada pukul 9 lebih 13 menit lebih 58 detik. Setelah itu kita lanjutkan pada pukul 9 lebih 15 lebih 27 detik. Maka di sini jumlah jam produktivitas akan terekam sebanyak 2 menit. Oke, kembali. Nah, di atasnya lagi ini ada histori izin. Jika kita pernah melakukan izin, maka akan muncul di sini, tinggal kita pilih tanggal awalnya. Misalkan kita pilih pada awal bulan. Nah, di sini kosong. Jika tidak pernah mengajukan izin atau cuti atau penugasan, maka di dalam histori izin ini akan kosong. Setelah itu, untuk menu yang tengah adalah review produktivitas. Ini diberikan kepada atasan untuk mereview setiap aktivitas bawahan, dan apabila bawahan tersebut melakukan aktivitas dan dengan lampiran yang tidak sesuai dengan yang dikerjakan, maka atasan berhak untuk melakukan penolakan aktivitas itu sendiri. Bagaimana jika aktivitas seorang ASN itu ditolak? Maka aktivitas tersebut tidak akan terakumulasi pada jam produktivitas. Nah, di bawah ini ada lagi menu yang bawah tengah ini adalah profil pegawai. Profil pegawai ini memunculkan data pegawai yang melakukan login. Di dalamnya ada NIP, nama jabatan, kelas jabatan, OPD, unit kerja, lokasi maupun alamat. Nah, di aplikasi Jadilan ini sendiri juga dilengkapi untuk merubah foto profil dengan cara klik foto yang ada di tengah ini. Nah, ini bisa ngambil dari kamera maupun dari galeri. Setelah itu kita simpan. Nah, untuk yang menu terakhir adalah keluar Jadilan. Keluar Jadilan adalah fungsi untuk logout atau melakukan refreshing pada aplikasi Jadilan apabila kita mengalami mutasi keluar ataupun mutasi masuk di suatu instansi yang berbeda. Hal ini diperlukan karena untuk merefresh mulai nama jabatan ini jika kita naik jabatan, kelas jabatan, OPD, unit kerja jika kita pindah unit kerja, maupun lokasi
apabila kita berpindah dari instansi satu ke instansi lainnya. Nah, ini saya coba logout, akan muncul konfirmasi apakah Anda yakin ingin keluar aplikasi. Jika ya, maka akan kembali ke halaman login awal. Demikian paparan tentang aplikasi Jadilan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.